Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Beberapa data sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai kontribusi sektor ekonomi internet di ASEAN. E-commerce ini menduduki sektor ekonomi internet dengan jumlah transaksi ataupun nilai transaksinya paling banyak dibandingkan dengan yang lain, sebanyak 21 miliar US dollar. Sementara untuk online travel di 10 miliar US dollar, ride hailing 6 miliar US dollar, kemudian online media 4 miliar US dollar. Kemudian 5 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Nampaknya Indonesia menjadi negara yang pertumbuhan e-commerce-nya paling cepat di dunia. Seperti Anda saksikan di layar televisi. Kemudian setelah Indonesia ada Meksiko, ada Filipina, Kolombia, dan Uni Emirat Arab. Dan berikutnya adalah mengenai pengunjung bulanan situs e-commerce di kuartal 3 tahun 2020. Shopee menempati posisi yang pertama dengan jumlah kunjungan sebanyak 96,5 juta pengunjung. Setelahnya di posisi 2 ada Tokopedia, 85 juta pengunjung, Zalora, Bukalapak ya, 31,4 juta pengunjung. Setelahnya ada Lazada, 22,7, kemudian di Blibli 18,7 juta pengunjung. Saya lanjutkan perbincangan bersama Mbak Arsy Andini, Eksekutif Director IDEA atau Indonesia E-Commerce Association. Spesifik mengenai program-program yang ditawarkan Mbak Arsy di Harbolnas 12.12 apa saja? Di 12 ini kalau Harbolnas tahun ini 2 hari, 11 dan 12 Desember. 11 itu produk lokal, 12 produk general. Jadi promo yang bisa didapatkan itu maksimal up to 75% dan ada tambahan diskon lagi dengan Bank Mandiri itu langsung 75.000, minimal transaksi 150.000. Jadi untung banget, untuk satu kali transaksi aja bisa double promo gitu. Dan juga dari Kemenparekraf juga menambahkan promo untuk setiap transaksinya di 50.000 di 4 platform yang sudah dipilih. Nah itu untuk program promonya, tapi untuk program di tiap merchant yang tadi 200 merchant sudah terlibat yang terdaftar itu bisa dilihat di harbolnas.or.id. Jadi semuanya di situ bisa langsung diklik banner promonya, bisa langsung ke website e-commerce-nya, langsung bisa dibeli. Tapi nanti 11 dan 12 Desember. Oke, dan itu silakan ditunggu oleh konsumen ataupun masyarakat Indonesia begitu ya. Oke, ya. Dari target capaian traffic dan juga nilai belanja, tadi mungkin disampaikan secara sekilas gitu, Anda sampaikan bahwa ya targetnya nggak mau tinggi-tinggi, tapi secara target realnya itu seperti apa Mbak Arsy? Ya, kalau misal dari tahun lalu itu kan 9,1 T ya Mas. Mungkin kita menyasar maksimum di 10 T, kita naikin 10% saja dari target sebelumnya. Tapi memang yang tadi mungkin saya ulangi lagi, yang paling penting adalah benefitnya. Bagaimana semua yang ikut itu omsetnya beneran naik, dan juga ada dorongan pembelian konsumen yang masif dalam 2 hari tersebut. Dan juga semua platform, semua partner yang terlibat, mereka bisa engage langsung sama customer-nya. Oke, secara target jumlah traffic seperti apa? Kalau dilihat dari value transaksinya, tadi Anda sudah sampaikan. Kalau target dari jumlah traffic sendiri di 12.12 ini apa? Berapa banyak? Oh, ya kalau traffic itu pasti kan besar sekali ya Mas, dari multi platform. Jadi data spesifiknya mungkin aku bisa share nanti sewaktu habis Harbolnas. Cuman memang dari tiap platform itu dalam contoh untuk UMKM saja ya, satu seller itu minimal 5.000 transaksi. Kemarin ada namanya merchant namanya Hotel Murah Travel tahun 2019 dia 5.000 transaksi. Mungkin tahun ini dia mentargetkan 10.000 transaksi. Itu hanya dari merchant yang kecil. Kita bisa bayangkan dari merchant seller-seller yang dari platform e-commerce besar-besar mungkin berkali-kali lipat dari itu. Oke, bicara mengenai hotel juga seperti Anda tadi sampaikan, sebetulnya ini salah satu sektor yang juga cukup kerepotan di pandemi COVID-19. Sejauh mana ini juga promo-promonya untuk misalnya staycation dan lain sebagainya juga menjadi produk yang cukup di-push juga ataupun dijual juga ke masyarakat melalui Harbolnas? Ya, betul. Jadi memang sektor pariwisata juga kan sedang lagi ditingkatkan ya Mas. Jadi memang tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kalau dilihat dari kategori-kategori yang tergabung di member, travel memang sedang mempunyai banyak model promosi karena memang targetnya sekarang mengajak masyarakat untuk mulai berani traveling tetap dengan protokol kesehatan gitu, dan juga untuk menghidupkan UKM-UKM yang di daerah kan, khususnya mungkin daerah-daerah tertinggal
ilegal di luar sana yang memang sumber utama pemasukannya dari traveling atau dari turis yang hadir gitu. Nah itu memang yang lagi ditingkatkan untuk supaya lebih banyak dikunjungi. Baik, gimmick-gimmick strategi promosi yang mungkin akan cukup catchy di masyarakat, apa saja yang akan dilakukan? Itu tentu saja tergantung platformnya ya, tapi yang cukup catchy adalah misalnya belanja satu barang dengan nilai Rp1 dan lain sebagainya, itu cukup catchy gitu. Apakah itu kemudian akan dilakukan lagi di Harbolnas 12.12? Iya sih Mas, pasti ada gimmick yang untuk menarik konsumen kan, kayak Rp1, bayarnya Rp1 aja, terus atau enggak bayarnya 1% didiskonin 99% dan lain-lain. Cuman memang dari kita menganjurkan benar-benar melakukan promo yang betul, jangan promo fiktif. Jadi memastikan kalau emang ada promo tersebut ada stoknya dan beneran barangnya bisa dibeli gitu. Karena kan yang khawatir kalau memang itu tidak ada hanya untuk gimmick yang akan menimbulkan efek negatif. Tapi sejauh ini masih bisa termanage dan semua masih komitmen untuk melakukan promo yang betul. Ya, apa tercapainya target dari Double Days ataupun mungkin Harbolnas lah ya, ini tentu saja membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pentingnya kolaborasi ini seperti apa idea melihatnya, Mbak Arsy? Dilihat dari platform e-commerce, kemudian juga dari logistiknya, dari merchant-merchant lain di luar e-commerce, sepenting apa ini kemudian harus dilakukan? Iya, karena Q4 apa sih yang bisa kita lakukan supportnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tahu semuanya lagi kondisi sedang sulit, sedang negatif. Jadi dengan upaya ini yang bisa kita lakukan dengan source masing-masing, dengan kelebihan masing-masing, dan juga effort masing-masing, saya rasa akan menimbulkan efek yang besar jika dilakukan bareng-bareng. Dari logistik, bagaimana memberikan pelayanan yang benar-benar maksimal, promo yang maksimal gitu. Dari e-commerce juga untuk membantu seller-seller yang jualan, seller-seller daerah juga ditingkatkan gitu. Dan juga tentunya dari pemerintah juga sangat mendukung. Karena sini kita lihat bukan hanya pemerintah aja yang memang kita minta program untuk mendukung ini, tapi harus sinergi ke semuanya. Jadi dari situ baru konsumen didorong pembeliannya dengan pemberian promo-promo insentif tadi. Jadi bukan hanya membuat impulsive buying, jadi ayo harus belanja yang banyak di Harbolnas, tapi kita juga memberikan promo-promo yang memang bisa dimanfaatkan, itu benefit konkret buat konsumennya. Jadi saya rasa ini momen yang tepat dari semua sinergi dan semua mendapatkan manfaat dan benefitnya. Baik, secara general sebetulnya seberapa ideal ekosistem ataupun mungkin iklim e-commerce di Indonesia dilihat dari regulasi, kemudian juga keamanan yang diberikan kepada konsumen, karena mengingat ada beberapa kasus lah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada data konsumen yang kemudian dimanfaatkan tidak kemudian baik lah. Nah, sejauh ini Anda melihat perbaikan ekosistem e-commerce-nya nggak, Mbak Arsy? Ya, saya rasa karena digital itu sangat cepat dan sangat dinamis, pasti ada isu-isu yang terjadi di jalan. Tapi bagaimana tindakan preventif dari tiap platform untuk memperbaiki itu. Jadi saya lihat memang dari regulasi juga dibutuhkan untuk pengembangan ekosistem. Jadi ekosistem digital itu di setiap sektor ya prinsipnya harus bersifat light touch dan diimplementasikan secara gradual. Dalam hal ini kan butuh komitmen dan implementasi kebijakan setiap sektor agar pemberdayaan dan pengawasannya juga selaras seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa dari kasus-kasus yang sering terjadi, tindakan preventifnya ada, dan terus edukasi konsumen bahwa untuk belanja online harus memperhatikan juga apa sih haknya mereka untuk yang mereka dapat untuk belanja online. Contoh pada saat mereka belanja online jangan sampai sebar OTP kalau tidak membeli gitu. Di OTP hanya bisa diberikan pada saat transaksi, atau dari pihak bank tidak akan menelpon pada jam di luar jam kerja. Nah, hal-hal gitu yang terus diberikan dari semua platform dan IDEA juga untuk memberi pemahaman kepada konsumen bahwa kalau ada fraud, ada isu, bukan hanya platform yang berkewajiban di sini. Jadi memang platform udah semaksimal mungkin, tapi ada beberapa partner ataupun juga kemungkinan yang terjadi jika konsumennya nggak aware. Jadi seperti itulah kurang lebih, Mas. Itu yang terus kita edukasi ke konsumen. Ya, semua pihak harus saling
menjaga agar kemudian dapat tercipta keamanan dari konsumen ataupun masyarakat sendiri pada saat melakukan transaksi di platform e-commerce. Baik, Mbak Arsy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk program Harbolnas 12-12 yang sekitar seminggu lagi akan digelar. Dan salam untuk teman-teman di Idea. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu, Mbak Arsy. Terima kasih Mas Vicky. Baik. Jangan lupa semua berbelanja yang banyak, saving budget buat Desember. Baik, oke. Terima kasih Mbak Arsy, sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.